Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang peluang majemuk. Sebelum kita pelajari materi peluang majemuk, anak-anak tentunya harus mengingat dulu apa itu ruang sampel, kemudian bagaimana menentukan peluang kejadian sederhana. Oke, lanjut ke peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu ada kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A tidak mempengaruhi jika kejadian A dan B itu tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi kejadian saling lepas itu adalah di mana kejadian A dan kejadian B ini tidak mungkin terjadi secara bersama-sama. Jadi peluang A union B bisa dirumuskan PA ditambah PB, di mana PA union B sama dengan peluang kejadian A atau dua dadu dilempar bersamaan. Contohnya ya, kita lihat dua dadu dilemparkan bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Jadi nggak ada hubungan antara kejadian A dan kejadian B atau kejadian pertama dengan kejadian kedua. Sekarang kita cari mata dadu yang berjumlah 5. Yang berjumlah 5 itu adalah 1, 4, kemudian 2, 3, 3, 2, dan 4, 1. Berarti untuk kejadian mata dadu yang berjumlah 5, NA-nya ada ini. Kemudian kita cari sekarang. Kasih warna lain ya biar berbeda. Kemudian yang berjumlah 7, kita cari yang berjumlah 7. 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, kemudian 5, 2, dan 6, 1. Ada 6. Sekarang kita anggap PA, A itu adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 5. Nah, kita buat. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Kemudian B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Dari sini kita ketahui NA-nya sama dengan kejadian muncul mata dadu berjumlah 5 ada 4. Kemudian NB, mata dadu yang berjumlah 7 ada 6. NS-nya adalah anggota ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu, yaitu semuanya ada 36. Maka bisa kita jawab PA atau B. Jadi cirinya kejadian saling lepas itu ada kata atau. Sama dengan PA ditambah PB. Di pertemuan sebelumnya, rumus peluang adalah NA per NS. Jadi kalau kejadiannya A, NA per NS, ditambah PB-nya NB per NS. Kejadian A-nya di sana ada 4, NS-nya 36. Di sini ada 6 per 36. NB-nya 36 ya. NB-nya 6, NS-nya 36. 4 ditambah 6, karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya tinggal langsung dijumlahkan. 10 per 36. Berarti sama dengan bisa diperkecil bagi 2 menjadi 5, dibagi 2 menjadi 18. Jadi jawabannya adalah peluangnya 5 per 18. Ke peluang tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama, masih berhubungan. Jadi PA union B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Jadi PA atau B ini biasanya dibaca atau union.
itu peluang A atau B. Kemudian kalau irisan B, A irisan B ini biasanya dibaca dengan dan. Jadi peluang kejadian A dan B. Ini disebut kejadian tidak saling lepas. Masih ada hubungan A dan B. Contoh, dari seperangkat kartu diambil sebuah kartu, peluang terambilnya kartu berwarna merah atau jack. Ini sama-sama di soalnya ada kata atau. Tapi kejadian pertama dan kedua itu masih terjadi secara bersama-sama. Anak-anak perhatikan di sini. Untuk seperangkat kartu itu ada 4 jenis ya. Ada skop, ada hati, ada wajib, ada keriting. Nah, setiap set atau setiap jenis ini ada 13. Nah, 13 kali 4 berarti jumlah kartunya NS-nya ini ada 52, 13 kali 4. Kenapa di sini dikatakan kejadiannya tidak saling lepas? Untuk jack ini, nah ini ya, jack ini ada yang berwarna merah juga, berarti ada kejadian pertama dengan kejadian kedua ini ada yang sama. Bagaimana menentukan peluangnya? Anak-anak sama, tentukan misalkan dulu A adalah kejadian terambilnya kartu warna merah. Sedangkan B adalah kejadian terambilnya kartu jack. Sekarang kita cari NA-nya itu mana? NA itu sama dengan NA itu terambilnya kartu warna merah. Yang warna merah itu ada 13 kali 2. Ini semua ya, ini satu set ini 13, ini 13 berarti NA-nya 26. Kemudian NB jack, banyaknya jack ada 1 2 3 4. NB-nya ada 4. Kemudian A irisan B yang sama-sama merah dan jack. Merah dan jack. Nah, yang sama-sama kan ini ya, ada 2 ya. Berarti di sini N A irisan B itu ada 2. Nah, ini jack hati dan jack wajib. Berarti kita bisa sekarang cari P A atau B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. PA-nya ada 26 per NS-nya adalah 52. Dari mana 52? 13 kali 4. Di semua ya, satu perangkatnya ada 52. 26 per 52 ditambah PB-nya tadi 4. 4 per 52 dikurangi irisannya yang sama ada 2 per 52. Nah, berarti sama dengan 26 tambah 4, 30 dikurangi 2, 28 per 52. Bisa nggak dibagi 4? Bisa. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 4 dapat 7. Dibagi 4 dapat 13. Jadi jawabannya 7 per 13. Untuk peluang majemuk yang ketiga ada namanya kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Sehingga peluang A irisan B dirumuskan PA kali PB. Nah, PA irisan B itu sama dengan peluang kejadian A dan B. Contoh, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap pada dadu adalah titik-titik. Jadi kita misalkan dulu.
A, kita jawab di sini ya. A itu adalah peluang munculnya angka, kejadian munculnya angka. B adalah kejadian muncul mata dadu genap. Sebuah koin, kalau sebuah koin, ruang sampelnya itu adalah, sampelnya berarti ada angka, ada gambar. Kalau sebuah dadu, ruang sampelnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu punya 6 sisi. Sekarang, yang ditanya di sini adalah peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap pada dadu. Jadi, kejadian pertama dan kedua ini tidak saling mempengaruhi. Maka, kejadian ini disebut kejadian saling bebas. Sehingga kita dapat menjawab menggunakan rumus PA dan B sama dengan PA dikalikan dengan PB. A-nya berarti PA NA per NS. PB berarti NB per NS. Anak-anak lihat, A itu adalah kejadian munculnya angka. Berarti pada sebuah koin, kalau dilemparkan, maka munculnya angka hanya sekali, berarti 1. NS-nya berarti ada anggotanya ada 2, berarti setengah. NB adalah kejadian muncul mata dadu genap. Mata dadu genap ada 1, 2, 3. 3, NS-nya, anggota ruang sampelnya ada 6. Nah, sekarang ini bisa dikerjakan atau ini bisa disederhanakan ya. Ini dapat 1 dibagi 3 dapat 2. Sehingga jawabannya 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jawabannya adalah 1/4. Lanjutkan ke peluang bersyarat. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling bebas jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama. Munculnya kejadian A artinya mempengaruhi peluang munculnya kejadian B atau bisa dikatakan juga munculnya kejadian B akan mempengaruhi peluang munculnya kejadian A. Jadi, jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka yang pertama, untuk menghitung peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dulu, P A dengan syarat B sama dengan PA irisan B dibagi PB. Dengan PB tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A yang terjadi lebih dulu. Maka dirumuskan PA dan B dibagi PA dengan syarat PA-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, Oke, langsung ke contoh soalnya. Dua dadu dilempar bersamaan, tentukan peluang munculnya mata dadu 10 dengan syarat muncul mata dadu genap pada dadu pertama. Oke, jadi anak-anak cara mengerjakan adalah bergerak dari syaratnya dulu. Syaratnya adalah muncul mata dadu genap pada dadu pertama. Nah, yang mata dadu genap pada dadu pertama kita lingkarin dulu semuanya. Setelah anak-anak buat ruang sampelnya, dicari ya, dilingkarin. Ini adalah PB syaratnya. Kemudian tentukan peluang ini ya, muncul mata dadu berjumlah 10. Ini bisa ditulis PA irisan B. Yang berjumlah 10, yang sama-sama ini, yang ada di sini yang berjumlah 10 adalah 46 dan 64, hanya ada 2. Maka peluang A dengan syarat B bisa ditulis PA irisan B per
PB. A irisan B-nya ada 2 yang berjumlah 10. 2 per 3, 6. Dibagi PB, PB-nya adalah muncul mata dadu genap pada dadu pertama. Ada 18. Ruang sampelnya 3, 6. Ini bisa dikerjakan menjadi 2 per 36 kali 36 per 18. Sehingga kita dapatkan hasil 2 per 18. Bisa disederhanakan menjadi 1 per 9.